Shalom saudara, jumpa kembali dalam Logins. Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Logins kali ini masih dalam tema besar akhir zaman dengan subtema alam maut dan kerajaan surga. Tetap bersama 3 narasumber yang tidak asing lagi. Akan saya sapa beliau-beliau itu. Shalom Pendeta Heri, sehat-sehat bukan? Shalom Pak Suris, puji Tuhan sehat selalu, salam inspiratif. Salam inspiratif. Shalom Pendeta Kartini, sugeng nggak Bu? Shalom Pak Suris, sugeng, sehat sedaya, matur nuwun, salam inspiratif. Puji Tuhan, salam inspiratif. Shalom Pendeta Temi, tos pundi pawartosipun? Shalom Pak Suris, puji Gusti, semuanya dalam kondisi yang baik, sehat-sehat, salam inspiratif. Salam inspiratif. Nah, mari kita mulai. Saya akan mulai dari Pendeta Temi. Pendeta Temi, dalam Lukas 8:31 tertulis, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus agar ia tidak memerintahkan mereka masuk ke jurang maut. Kiranya apa, mengapa, dan bagaimana jurang maut itu, Pendeta Temi? Monggo. Matur nuwun Pak Suris. Dikatakan bahwa setan-setan pun memohon supaya tidak dimasukkan ke jurang maut. Setan saja takut gitu ya, gentar gitu ya, ngeri untuk masuk ke jurang maut. Kira-kira seperti apa sih kondisi yang dikatakan sebagai jurang maut gitu ya, atau alam maut, atau bisa dikatakan sebagai dunianya orang mati, atau bisa dengan kata lain adalah neraka. Nah, Pak Suri, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan, dari bahasa Yunani, jurang maut, alam maut, atau dunia orang mati itu biasa disebutkan dengan istilah Hades. Sedangkan dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan satu bahasa yaitu Sheol. Nah, dari dua bahasa dengan dua kata yang berbeda ini tetapi ingin menggambarkan suatu kondisi keadaan yang hampir sama. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jurang maut, alam maut, dunia orang mati gitu ya, yang ditakuti oleh setan-setan itu, pasti kita bisa membayangkan sengeri apa sih kondisi di dalam jurang maut ataupun di dalam alam maut ataupun dunianya orang mati. Kalau bisa digambarkan dengan kegelapan gitu ya, dengan satu contoh kondisi yaitu gelap, bahwa di jurang maut, di alam maut, dunianya orang mati itu, di situ adalah kondisi yang paling segelap-gelapnya dari seluruh situasi dan kondisi yang paling gelap. Jadi dari kegelapan di situ yang paling gelap. Kemudian apalagi yang terjadi di tempat itu? Selain juga kengerian gitu ya, selain juga ketakutan, selain juga adanya sesuatu yang paling menakutkan di situ, juga bahwa di Hades ataupun di Sheol ini ternyata juga sebagai tempat untuk menghakimi atau penghakiman terakhir bagi roh-roh yang semasa dalam kehidupannya yang masih hidup pada waktu itu ternyata dikuasai oleh dosa. Sehingga kita bisa bayangkan orang-orang yang pada waktu itu selama hidupnya dikuasai oleh dosa, kemudian roh-roh mereka berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan siksaan gitu ya, dipenuhi dengan ketakutan, kegentaran, kegelisahan gitu. Bahkan disebutkan dari Lukas 16 ayat 23, tempat itu penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Kemudian kalau lebih lanjut lagi dijelaskan dengan satu kata yaitu neraka. Jadi jurang maut, alam maut itu pun masih belum ngeri kalau dibandingkan dengan neraka, Pak Suris dan Bapak Ibu semuanya. Lalu bagaimana kondisi neraka itu yang di dalam bahasa Yunani ditulis dengan bahasa Gehenna. Di neraka itu dipenuhi dengan lautan api. Bahkan di Wahyu 20 ayat 14 dikatakan
alam maut, jurang maut itu dilemparkan ke neraka. Jadi neraka itu tempat yang lebih buruk, yang lebih mengerikan lagi daripada alam maut ataupun jurang maut ataupun dunia kematian itu sendiri. Bahkan neraka itu bisa dipahami sebagai suatu kondisi di mana keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kengerian neraka itu bisa disimbolkan dengan kondisi di saat manusia itu berpisah dengan Allah. Nah, disimbolkan dengan kondisi seperti neraka kalau manusia itu berpisah dengan Allah. Demikian Pak Suris penjelasannya. Sungguh mengerikan dan sungguh malang mereka nanti yang akan di alam maut dan neraka. Oke, berkebalikan dari itu, ada yang disebut Firdaus, dan bahkan orang sering menyebutnya surga. Bagaimana penjelasannya, Pendeta Heri? Terima kasih, Pak Suris dan Ibu Bapak semuanya. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam beberapa teks Alkitab, maka kita bisa memahami beberapa hal. Kalau kita lihat bagaimana dari login yang sebelumnya bahwa continuing of Firdaus itu adalah pada waktu Firdaus ketiga dalam tanda petik itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga. Disebut dengan Yerusalem baru, disebut dengan kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan di situ kita bisa melihat bahwa di dalam Wahyu 21 dan 22 dikatakan bahwa tidak ada kenajisan. Jadi kekudusanlah yang ada di sana. Kekudusan ya, hanya kekudusan. Kekudusan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu juga karena tidak ada kenajisan, maka yang ada kekudusan. Lalu juga tidak ada kejahatan. Karena semuanya orang kudus di sana. Jadi dikatakan bahwa aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu adalah bagaimana Allah membuat mereka kudus dan benar. Lalu di sana akan merasakan perjamuan kudus yang sempurna di sorga bersama-sama dengan orang-orang percaya. Lalu juga kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Bagaimana kita punya relasi yang sangat dekat dengan Allah. Di situ kemuliaan Allah digambarkan, kemudian di situ digambarkan juga bagaimana terang kerajaan surga itu jauh lebih terang daripada matahari, bahkan mungkin matahari tidak terlihat karena saking terangnya kerajaan surga itu. Lalu yang menarik adalah percakapan antara orang Saduki dengan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 29 sampai 30. Di antaranya dijelaskan bagaimana Yesus itu dijebak oleh orang Saduki. Karena orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Jadi kalau ada misalnya sepasang suami istri Yahudi, ini ada namanya ritual perkawinan Levirat adalah kalau misalnya ada suami istri Yahudi lalu kemudian suaminya meninggal tanpa ada anak, maka kemudian si istri harus menikah dengan saudaranya suami. Gitu. Kalau tidak ada anak lagi dengan saudaranya suami lagi sampai punya anak. Nah kalau sampai 7 itu tidak punya anak semuanya, di surga, di kebangkitan orang mati nanti, siapa yang menjadi suaminya? Wah itu jebakan itu. Tetapi Yesus menjawab berkata dengan cerdas, kamu sesat. Kamu tidak mengerti apa yang menjadi pikiran Allah, bahwa di surga itu kita tidak ada kawin-mawin. Dan kita hidup seperti malaikat. Di situ kita melihat Pak Suris bahwa di dalam surga nanti kita itu hidup dalam tubuh rohaniah. Seperti malaikat, adanya adalah praise and worship. Bagaimana kita memuji menyembah Allah. Jadi dimensinya itu, ruang waktunya itu jangan kita samakan dengan di dunia ini. High quality life itu ya, high level life. Bagaimana kehidupan kita benar-benar luar biasa. Di sana tidak ada nafsu duniawi. Tidak ada kawin-mawin, ya, tidak ada nafsu duniawi. Lalu kemudian juga karena tidak ada nafsu duniawi, maka tidak ada kenajisan. Seperti tadi ya, dalam Yerusalem baru. Karena tidak ada nafsu duniawi, tidak ada kejahatan. Nah dari situ kita bisa melihat bagian mereka benar-benar merasakan
kualitas hidup yang sempurna. Praise and worship kepada Tuhan, mereka mengalami high level quality, high quality life, dan mereka adalah yang penting menjadi kekasih Allah. Jadi sahabat Allah, kekasih Allah. Yang menarik Pak Suris di sini adalah karena kita tidak ada kawin-mawin di sana, maka implisit dari ayat Wahyu pasal 22 ayat 29-30 adalah hargailah perkawinanmu di dunia. Perkawinan. Nanti tidak ada, adanya di sini, sayangilah keluarga, hargailah. Nah ini hubungan keluarga ya. Hargailah, sayangilah, karena di sana nggak ada lagi nanti kawin-kawin. Oleh karena itu kita bersama-sama bisa ekspresikan dengan sungguh-sungguh di kehidupan. Di dunia ya. Terakhir Pak Suris, yaitu di Yesaya 11 ayat 6. Ini sebuah dimensi semesta yang menurut saya luar biasa. Ini proyeksi Raja Damai akan datang, tapi juga proyeksikan bagaimana kehidupan relasi dalam kerajaan surga. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bapak Ibu dan Saudara, Pak Suris, bayangkan serigala dan domba yang di dunia itu musuhan. Di surga itu dalam perspektif relasi kerajaan surga, mereka akan tinggal bersama, bermain bersama. Macan tutul dan kambing juga bermain bersama. Jadi dimensi surga itu benar-benar high quality. Relasinya itu luar biasa. No nafsu duniawi, adanya praise and worship, dan juga di sana itu kita menjadi kekasih luar biasa. Itu dimensinya jauh lebih berkualitas daripada kenikmatan-kenikmatan atau apapun yang kita harapkan terjadi. Terima kasih Mas Riz. Luar biasa, luar biasa. Parabel bahwa serigala bisa hidup dengan domba itu luar biasa. Ya, jangankan yang saru-saru, nafsu untuk membenci aja tidak ada. Oke, luar biasa hidup di surga itu. Maka beruntunglah orang nanti yang dapat kekal hidup di surga bersama Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, ini kebetulan juga bulan keluarga nih Pak Eri. Iya, monggo silakan Mas. Apakah juga ada kemungkinan kita bisa bertemu istri kita yang kebetulan juga masuk surga, atau anak kita atau ponakan kita? Bagaimana? Ya, terima kasih Pak Suris. Bapak Ibu dan Saudara, secara implisit kita bisa lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Di situ jelas dikatakan selanjutnya kami tidak mau, ayat 13 nih, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini konteksnya. Aduh, bapak saya mati, aduh ibu saya mati, saya nggak ketemu lagi, saya sudah nggak bisa ketemu lagi. Dan Paulus katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Istri, suami, orang tua kita, anak kita itu dikumpulkan Allah bersama-sama. Dan oleh karena itu dilanjutkan juga dalam ayat 17, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Artinya apa? Pak Suris dan Bapak Ibu, kita di sana akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, karena kita akan dikumpulkan bersama-sama. Itu mengandaikan bagaimana kita saling mengenal satu sama lain, karena itu konteksnya penghiburan. Saya nggak ketemu lagi Paulus dengan orang tua, kita ketemu nanti kita dikumpulkan bersama-sama. Berarti kenal nggak? Ya kenal, kan begitu. Meskipun tidak dalam hidup kawin-mawin, secara biologis dan segala macam, tapi kita mengenal orang-orang yang kita kasih. Terima kasih Pak Suris. Luar biasa, menakjubkan sekali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hidup di surga yang berkelimpahan kasih, damai sejahtera, dan kudus tersebut dapat kita hadirkan di bumi kita ini? Nah, sebelum menjawab, saya persilakan Pendeta Kartini untuk menyeruput dulu kopi Mandailingnya yang telah disediakan oleh putranda tercinta. Monggo. Oke saudara, mari kita login. Dialog inspiratif dari GKC Bekasi. Nah Pendeta Kartini, saya ulang lagi. Dapatkah kita menghadirkan kehidupan di surga yang kudus,
dan penuh damai tersebut di bumi kita. Monggo. Ya, terima kasih Pak Suris. Kalau saya menyimak dari penjelasan Pendeta Heri, Pendeta Temi tentang alam maut ataupun surga begitu ya, kerajaan surga, itu tidak hanya bicara soal tempat tetapi lebih kepada suasana. Suasana yang ada di situ begitu. Nah, sehingga kalau saya memandangnya bahwa menghadirkan kerajaan surga di dunia ini pasti bisa. Saya yakin bisa karena itu bicara soal suasana. Nah, kenapa saya yakin bisa? Misalnya ketika kita bicara soal Yesus yang mencoba untuk menghadirkan kerajaan surga melalui apa? Melalui dengan kasihnya itu Yesus melihat bagaimana para umat pada saat itu sebagaikan seorang yang tidak punya gembala begitu, di mana akhirnya Yesus memanggil para murid menjadi para pekerja. Sehingga saya katakan menghadirkan damai atau menghadirkan kerajaan Allah itu bisa dengan cara bagaimana kita menjadi pekerja Allah yang penuh dengan kasih. Seperti Yesus yang dengan kasih ia memberikan, mengasihi para umatnya. Itu Matius 9 ayat 35 sampai yang ke-36. Di situ Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyelanyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bagaimana Yesus pun hadir di dunia untuk apa? Itu kan? Untuk mewartakan Injil kerajaan surga. Di mana dengan kasih itulah kerajaan surga nyata dirasakan oleh semua orang pada saat itu. Saat mereka mengalami kesembuhan, saat mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, itulah kerajaan surga yang mereka rasakan. Jadi menjadi pekerja Kristus itu berarti bagaimana kita menciptakan kerajaan surga di muka bumi ini. Ini yang pertama Pak Suris. Yang kedua, kalau kita mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama, saya rasa itu juga upaya menghadirkan kerajaan surga. Saya membayangkan Pak Suris, kalau misalnya satu orang sesama itu saling mengasihi seperti dirinya sendiri, dan bagaimana para umat itu mengasihi Allah dengan segenap kekuatannya, dengan segenap apa yang ia miliki gitu ya, di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu menurut saya kalau itu bisa tercipta di dunia ini, benar-benar kerajaan surga itu Pak. Mencintai, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu luar biasa. Saya katakan bahwa kalau orang bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri saja, itu kerajaan surga tercipta kok. Itu ya. Contohnya ketika rumah tangga kita gitu ya. Rumah tangga kita kalau misalnya suami istri saling mengasihi, orang tua anak mengasihi, dan itu tercipta gitu kerajaan surga di rumah itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana ketika perwujudan garam dan terang itu dinyatakan sebagai garam dan terang. Bagaimana seseorang kalau dia bisa memberi rasa, dia bisa menerangi, keberadaannya itu bisa diakui oleh banyak orang, maka damai sejahtera itu juga nyata di situ. Kerajaan surga dirasakan oleh banyak orang pada saat itu. Dimanapun tempatnya, di tempat kerjaan, di sekolah, di gereja, dimanapun, kalau fungsi kita sebagai garam dan terang itu nyata, maka terciptalah kerajaan surga. Jadi bagi saya sangat bisa kerajaan surga itu dinyatakan di muka bumi ini. Wong di dalam doa Bapa kami pun Yesus juga mengajarkan bagaimana seperti di surga dan di bumi. Itu. Dan yang terakhir Pak Suris, kalau kita melihat buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Bagaimana ketika tercipta kasih, sukacita, damai sejahtera itu ya, itu tercipta di muka bumi ini, maka saya juga percaya bahwa tanda-tanda kerajaan Allah sudah
nyata, dinyatakan. Sehingga saya rasa hal itu kan diajarkan dan dikerjakan oleh orang percaya. Sehingga saya percaya dan yakin bahwa tanda kerajaan Allah bisa hadir di muka bumi. Terima kasih Pak Suris. Terima kasih. Ya sebetulnya memang kalau saya lihat di kota-kota ini kerajaan surga jauh sekali. Tetapi mungkin di daerah-daerah, di pelosok-pelosok masih ada sapa, menyapa, ramah tamah ya. Itu yang kita harus bangun di kota-kota ini nih. Mary untuk menghadirkan suasana surga itu di bumi ini mungkin ada satu contoh sesuatu yang kecil, yang basic, yang justru bisa disejajarkan dengan perbuatan surgawi. Monggo Pak Eri jika ada. Terima kasih Mas Suris. Jadi sebagaimana Bu Kartini tadi jelaskan, ketika kita menolong ada orang yang kelaparan, ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada penjual mungkin makanan kecil atau apa yang nggak laku-laku, terus kemudian kita mayoke gitu ya, beli gitu. Membantu, ya. Sukacita sekali, itu kan kerajaan surga. Lalu juga dimensi semesta juga Pak Suris. Jadi kita punya anjing, kita elus-elus, kita mandiin, kita sayang-sayang. Lalu kemudian kita punya pohon mangga atau apa, kemudian kita sirami sambil diungkapi berbuah ya, biarlah kamu tumbuh dengan sehat, dengan kuat. Itu kan bagian kecil dimensi semesta dari kerajaan surga. Itu kira-kira Pak Suris. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nah mungkin Pendeta Temi ada tambahan? Matur nuwun Pak Suris. Jadi kalau kita yang masih hidup di dunia ini mendamba bagaimana kehidupan surgawi itu dengan penuh kesejahteraan, kedamaian gitu ya. Padahal kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Harusnya mulai saat ini atau pada waktu kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, hiduplah sebagai penghuni surga yang ada di bumi ini. Jadi jangan sampai cita-citanya nanti baru akan terlaksana nanti saat di surga gitu ya, atau fokus di sana sehingga melupakan apa yang saat ini sedang kita hadapi dalam dunia nyata di dunia ini. Jadi kalau menurut saya Pak Suris dan Bapak Ibu, justru melalui login ini kita semua diingatkan, mari kita mengingat siapa diri kita di dunia ini. Kita ini adalah penghuni-penghuni surga duniawi. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini layakkanlah sebagai orang-orang yang nantinya akan menghuni surga. Jadi sebelum pada waktunya nanti, ya saat ini di kesempatan di bumi ini pun Tuhan juga mengingat kita untuk melakukan segala sesuatu dengan perbuatan, perkataan, bahkan pikiran kita, berelasi dengan orang, berelasi dengan makhluk ciptaan yang lain, itu layaknya sebagai manusia-manusia yang nanti akan mendapatkan surga di dalam keabadian dan kekekalan nanti. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang diberikan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Katen tambahannya Pak Suris, matur nuwun. Wow, luar biasa. Semua yang disampaikan oleh ketiga pendeta tentang menghadirkan kehidupan surga di bumi ini mengingatkan saya kepada sebuah lagu What a Wonderful World dari Louis Armstrong. Sungguh-sungguh, what a wonderful world. Nah saudara-saudara, hari ini kita beroleh wawasan yang mendalam dari ketiga narasumber. Tentang kerajaan surga dan sebelumnya tentang alam maut. Pesan ministry kali ini adalah masa depan dari orang yang hidupnya mengasihi Tuhan adalah bersatu dengan Tuhan dalam kekekalan di surga. So ladies and gentlemen, here they come. Closing statements from the three speakers. It starts from Mrs. Temi, Mrs. Kartini, and Mr. Harry Nugroho. Monggo. Matur nuwun Pak Suris, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, mari kita selagi diberikan kesempatan tinggal di bumi ini, kita jadikan bumi ini layaknya surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Jangan
sampai kita hanya masih mencita-citakan gitu ya, belum melaksanakan. Tetapi mari kita segera yang belum melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dunia ini, supaya dunia ini pun juga menjadi surga dalam tanda petik bagi setiap penghuninya, bagi setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Seperti di awal Tuhan dulu menciptakan manusia, makhluk hidup lainnya di sebuah taman yang penuh dengan kedamaian sejahteraan. Matur nuwun. Tidak harus menunggu surga setelah kematian, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Tetapi wujudkanlah surga itu di bumi. Karena saat ini kita tinggal di dunia ini, di bumi ini. Kalau kita perhatikan background kita gitu ya, itu surga. Kita melihat bagaimana keindahan, kita melihat keteduhan yang luar biasa, suasana yang begitu menyenangkan semua orang. Bagaimana kita diajak untuk tidak hanya menunggu bahwa dunia ini merasakan suasana surga, tetapi marilah kita menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadirkan suasana kerajaan surga di muka bumi. Keren. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, pada waktu Yesus naik ke surga, murid-murid memandang ke atas lama. Malaikat menegur, mengapa kamu terus memandang ke langit? Yesus yang engkau lihat itu akan turun pada saatnya nanti dengan kemuliaannya sebagaimana dia naik surga. Supaya murid dan Tuhan melihat ke bumi, surga atas itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita bersama-sama menjalani kehidupan. Mari kita pastikan, kita lihat tangan kita Bapak Ibu, apakah tangan kita ini adalah tangan surga yang menghadirkan perdamaian, menghadirkan kebaikan bagi sesama. Lihat kaki kita masing-masing, apakah kaki surgawi? Dan juga lihat cermin, apakah mulut kita, lidah kita, bibir kita adalah mulut, bibir, dan lidah surga yang memberitakan tentang kerajaan surga. Terima kasih Pak Suris, Tuhan berkati. Luar biasa. Nah saudara-saudara, sampai jumpa di Logins mendatang dengan tema yang lebih touchy. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Marvelous. Mantap.